Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya nih pemirsa, kembali lagi bersama saya Raud Lorida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pendidikan tidak hanya berbicara tentang seberapa tinggi nilai yang diraih atau seberapa banyak prestasi yang dikumpulkan. Lebih dari itu, pendidikan sejatinya adalah proses membentuk manusia menjadi manusia yang berkarakter, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Namun pemirsa, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, mulai dari perkembangan teknologi, akademik, hingga persoalan etika, muncul sebuah pertanyaan penting. Bagaimana kita dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan generasi yang cerdas, namun juga berintegritas? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita Ketua dari Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Provinsi Banten, Ibu Ratu Syafitri Muhayati. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu? Sehat Mbak Rida, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tentunya Bu kami mengucapkan terima kasih sudah Ya. berkenan hadir nih di Sultan TV. Alhamdulillah ini pertama di kesini ya. Pertama kesini ya, ke ruangan ini ya Bu ya. Ke ruangan ini pertama dan uh, sebelumnya permohonan maaf kalau misalkan belum bisa sempat hadir tahun kemarin Iya. ya karena sibuk. Kesibukan ya Bu, gak apa-apa deh Bu. Akhirnya tapi Siap. hari ini kita bisa ini bersemukan ketemu. ya, bersemuka betul, ketemu dan kita akan berbincang nih Bu. Siap. Ini kaitan antara integritas dan juga pendidikan. Nah langsung saja nih Bu ya, kalau begitu untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama nih Bu ya. Langsung pertanyaan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu ya. Ya, Nah oke, kalau siap. tadi di awal Bu, ini kan Ya. prolognya sudah menyampaikan bagaimana pendidikan dan integritas itu saling berkaitan satu Siap. sama lain. Menurut Ibu nih Bu ya, Ya, oke. seberapa besar sih Bu pengaruh integritas terhadap kualitas pendidikan itu sendiri? Oke. Langsung ya. Boleh langsung Ibu. Iya, kenapa sih atau pengaruhnya apa integritas dengan dunia pendidikan? Betul. Gitu. Yang pertama tentunya sangat berpengaruh, luar biasa karena integritas itu bukan hanya sebatas slogan ya. Integritas bukan juga dalam artian kita berintegritas gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang ingin dimaknai atau makna apa sih integritas itu sendiri? Itu yang kadang-kadang sulit Iya. dan dari diri kita masing-masing juga kalau tidak memulainya ya nggak akan jalan. Betul. Jadi Contohnya adalah bahwa kami berintegritas. Ada lagi bahwa kami sudah berintegritas. Atau ada lagi selamat datang di zona integritas. Tapi pemahaman apa itu integritasnya sendiri nggak tahu apa maknanya. Kemudian kalau di lingkungan anak muda cerita tentang integritas itu malah apaan sih? Gitu loh. Terus ngapain juga sih? Karena kalau udah bosen ya udah. Nah, ini yang harus kita teladani atau saat ini yang harus kita perbaiki adalah memaknai integritas itu sendiri. Kalau dalam Islam suruh sholat 5 waktu. Kalau misalkan saya sedikit mungkin bercerita makna integritas di dalam keluarga itu hanya satu atau simpel yang suka saya bilang. Kalau nggak sholat kuburannya sempit. Udah, kalau udah dibilang kuburannya sempit kayak apa? Padahal udah jelas di kuburan itu cuma segitu. Ditambah lagi kuburannya sempit. Nah itu mungkin yang menjadi catatan keteladanan seperti apa integritas. Kemudian kalau di dunia pendidikan harus memulai dari mana? Tentunya yang sekarang sedang ramai adalah perihal SPMB. Bahwa yang berintegritas itu dimulai dari ketaatan, peraturan,
apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan konsisten. Itu ketika contohnya satu regulasi bahwa yang saat ini bisa masuk melalui banyak jalur, ketika dia tidak bisa masuk melalui jalur yang satu misalnya, jangan memaksakan lewat orang lain, jangan memaksakan memanipulasi data. Itu yang menjadi catatan kita. Nah, poin-poin ini yang kadang mungkin termasuk diri saya atau siapapun itu kadang ingin memaksakan bahwa anak saya harus masuk SMA 1, anak saya harus masuk SMA 2, anak saya harus masuk kedokteran, gimana pun caranya. Anak saya harus masuk akademi militer, akademi kepolisian atau seperti apa. Kumaha bae carana misalnya. Sampai ada yang jual ini, jual itu. Atau mungkin yang pengen jadi ASN atau pengen kerja di satu perusahaan, satu pabrik. Istilahnya sogok, suap sana, suap sini. Nah, itu yang menjadikan catatan kita. Dan kadang itu dinormalisasikan. Akibatnya apa? Keterusan diajarin gak baik dari awal memang. Hal kecil mengenai integritas itu pembiasaan di lingkungan kita yang tidak dilaksanakan. Sekarang ini menjadi itu sudah kebiasaan, itu udah hal biasa. Dari dulu juga begitu. Misalnya yang terjadi di masyarakat, KTP atau akte kelahiran. Ketika mau muncul akte kelahiran mau dikeluarkan, sebetulnya nggak berbayar. Tapi orang tua kita kadang kasih aja RT-nya, ya kan? Kebiasaan tuh kalau nggak dikasih uang rokok minimal atau apa, jadinya ya udah itu jadi biasa. Padahal harusnya nggak usah ngasih juga pasti akan dikasih gitu loh. Nah, itu hal-hal itu yang menjadi kebiasaan. Kalau di dunia pendidikan yang biasanya tidak menyontek jadi mencontek. Nah, betul. Keteladanannya siapa? Ya dari guru. Guru menjadi agen perubahan. Guru meneladani siapa? Dari atasannya, kepala sekolah menjadi agen perubahannya. Leadernya siapa? Kalau dalam hal pengelolaan dana pendidikan atau BOS yang kita biasa panggil dana BOS, mulai dari mana saja? Transparan, akuntabel, bener gak dana bosnya dipakai buat pendidikan, untuk lab, untuk bayar yang mana dan apa. Kemudian setelah itu sesuai gak dengan regulasinya. Itu yang kadang-kadang kita lupa bisa menyampaikan, tapi kadang-kadang juga lupa untuk melaksanakan itu dengan baik sesuai aturan. Formasinya bukan hanya guru, bukan hanya wali kelas, bukan hanya kepala sekolah. Tapi ada juga yang bisa mengawasi untuk menjadi lebih baik. Perannya peran siapa? Peran komite, peran orang tua. Bisa juga menyampaikan, bukan juga setelah ada di sini dimintain 50.000, setelah di sini belum apa-apa, belum didiskusin, udah disampaikan ke media. Ada pungli di sini, padahal buat apa itu? Sok bisa didiskusikan seperti apa langkahnya. Misalnya kalau misal untuk kemajuan anak, yang poin mana yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS misalnya, apa saja kegiatannya. Jadi bukan juga itu pungli, tapi kalau memang itu menjadi satu kebersamaan yang memang tidak ada dan bukan menjadi kebiasaan, boleh dilaksanakan sesuai aturannya saja. Artinya ada beberapa poin sesuai Permendikbud yang dikeluarkan dana BOS kepentingannya untuk apa dan yang dilarang itu untuk apa. Itu semua sekarang ini harusnya melek masyarakat. Orang tua murid, orang tua wali kelas atau komite, orang tua ya wali murid, ya, kemudian di kelas juga harusnya terpampang semuanya. Jadi nggak ada lagi istilah yang ini cuma diketahui sama kepala sekolah, yang ini hanya diketahui oleh bendahara, yang lainnya nggak boleh tahu, misalnya seperti itu. Jadi rumah tangganya sekolah diketahui oleh keseluruhan. Gak ada sih kayaknya yang ngumpet-ngumpet apa ya? Pacaran kali ya, ngumpet-ngumpet. Mungkin apa ya Bu ya. Nah tiap-tiap sekolah juga pasti punya kewenangan yang berbeda-beda ya Bu ya. Tapi tadi ya akhirnya Ibu juga menyampaikan seberpengaruh itu ya Bu, integritas terhadap dunia pendidikan. Yes, betul. Nah, lalu tadi Ibu juga sudah menyampaikan ada beberapa persoalan terkait dengan dunia pendidikan. Entah itu tadi soal kecurangan dari SPMB ya Bu ya, suap penyuap ataupun hal-hal lainnya. Dan
tentu ya Bu ya, ini masyarakat itu menyoroti persoalan-persoalan pendidikan yang rasanya ini tak usai-usai gitu Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, akar masalah dari konsep integritas di masyarakat dan juga pendidikan itu apa? Dari mana tuh Bu? Konsepnya sebetulnya untuk integritas dimulai dari diri sendiri. Betul. Ketika dirinya tidak bisa memberikan contoh yang baik, minimal di keluarga, kebawanya akan tidak baik. Apalagi tadi inkonsistensi, ucapan, perkataan, kemudian tindakannya. Ketika itu tidak sesuai, ya udah, akibatnya dianggap seperti hal yang wajar, padahal itu tidak wajar. Jadi pengaruhnya minimal dari diri sendiri menyampaikan itu. Misalnya contoh, saya tidak akan mencontek, saya akan berusaha membaca. Saya tidak akan menjiplak atau saya tidak akan ambil dari AI. Saya akan berusaha. Boleh saat ini AI dipakai gitu loh. Tapi tidak semuanya letterlek langsung plek ketiplek gitu ya diambil dari AI. Itu juga tidak benar. Artinya tidak jalan motorik kita nanti setelah itu. Itu yang mungkin harus diajarkan, bagaimana memanfaatkan atau mengimplementasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai integritas itu sendiri. Jadi seperti apa sih jujur kita, jujur secara pribadi yang benar? Seperti apa sih jujur kita berkerudung misalnya? Benar nggak sih kita sudah berkerudung nih, udah nutup rambut ya? Posisinya udah nutup rambut. Tapi apa coba persepsi yang di luar sana? Ah itu mah tutup rambut juga hayang di alam. Contohnya ya, dia pakai kerudungnya begini, harusnya nggak boleh begini. Nah itu ada bentuk kejujuran, ada bentuk kepedulian. Tinggal kita melihatnya seperti apa sejauh mana. Sama dengan integritas dalam hal dunia pendidikan. Artinya peran dari masing-masing mulai dari tadi. Bagaimana penggunaan sesuai ARKAS, bagaimana dari mulai perencanaan penyusunan. Itu diimplementasikannya seperti apa, bagaimana yang sebelumnya, tahun sebelumnya anggaran itu dipakai atau enggak, untuk siapa, kemana saja itu juga jelas. Kemudian hasilnya seperti apa sih output kemarin dengan dibandingkan dengan output tahun ini. Bukan copy paste, yang ada saat ini kan copy paste. Betul. Kemudian yang ada saat ini ketika tahun kemarin ada 10 kali perjalanan misalnya, pengiriman guru untuk melaksanakan diklat atau melaksanakan pendidikan contohnya, tahun ini udahlah tambahin aja 5 kali jadi 15 kali. Tapi 15 kali itu bener gak nyampe ke guru-guru? Nah itu, khawatir hanya program belaka seperti itu. Itu yang harus menjadi catatan. Dan kemudian guru jangan diem aja juga, untuk memajukan itu ya harus ngomong. Kita udah melek nih yang namanya handphone, yang namanya laptop, semuanya udah cukup. Apalagi yang viral-viral. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik. Jadi handphone atau IG, medsos atau lain-lainnya cuma dipakai buat status, hai saya ada di sini, lagi makan-makan. Tapi coba dong, kalau ada nggak yang mau menjelaskan, berani jujur itu hebat. Matematika jujur itu apa? Matematika peduli itu apa? Matematika berintegritas atau berintegritas ada 9 nilainya. Matematika adil itu apa? Sok keluarin itu. Ilmu olahraga, pendidikan olahraga yang jujur itu seperti apa? Apakah misalnya harus lompat 1 kaki atau lompat itu harus dua-duanya? Apa di balik itu? Itu mungkin yang harus kita coba berani setiap masing-masing individu itu menyampaikan. Bukan kreativitas tapi implementasi, internalisasi atas nilai integritas. Atas nilai integritas itu sendiri ya Bu ya. Atas nilai integritas. Bagaimana hari-harinya misalnya Senin peduli, Selasa mandiri, hari Rabu disiplin. Disiplinnya perihal apa? Minimal buang sampah, minimal dia pakai baju yang rapi, minimal dia ada bed. Begitu juga contohnya teladannya guru. Guru harus pakai baju seperti apa? Ini kan masing-masing sekarang guru mah macam-macam ya. Kalau lihat di viral-viral ada yang pakaiannya tren-trennya berbeda Bu. Nah itu masing-masing. Itu kan jadi contoh. Betul. Karena murid Teladan pasti, ya. iya, murid itu pasti melihat bukan hanya dari pakaiannya, Betul. bukan hanya dari
tadi kalau kita meneladani ilmunya, bukan cuma ilmunya yang diteladani, tapi semua kadang gerak-gerik kita itu juga mereka bisa ikutin. Guru saya kemarin begini kok. Nah, Ya, betul. itu kondisi mungkin ya, nggak Ya, semuanya seperti itu, tapi sekarang yang menjadi catatan adalah bahwa hal-hal yang sampai sedetil itulah yang terekam di anak-anak kita. Nah, baik. Gitu. Jadi memang pada dasarnya integritas itu memang harus dimulai dari diri sendiri. diri sendiri. Nggak bisa ya Bu ya, akhirnya dari Porpak Api akhirnya menggebu-gebu untuk tadi menyosialisasikan tentang integritas, namun dirinya tidak bisa Iya, betul. mengoptimalkan hal tersebut dalam diri sendiri, kan sia-sia seperti itu. Nggak bisa. Nah, dan akhirnya dari diri sendiri ternyata itu juga akan melebar kepada lingkungan keluarga, sekitar, dan tadi khususnya di core pendidikan ini ya Yes, Bu ya. betul. Nah, ini masih ngomong-ngomong soal integritas dan juga dunia pendidikan. Ini kan Bu, tadi kita juga sudah berbincang bagaimana potret pendidikan saat ini. Lalu juga tadi ada guru-guru ya dengan mungkin metode ataupun pengajaran ataupun tadi dengan style yang berbeda-beda, itu kan juga memengaruhi kualitas pendidikan. Nah, bagaimana nih Bu cara agar sebuah instansi pendidikan ini mampu membuat ekosistem atau budaya yang anti korupsi di internal sekolahnya dan juga tadi menggaungkan jujur, disiplin, dan integritas tersebut? Oke. Gimana caranya? Sebetulnya di survei penilaian integritas pendidikan itu ada beberapa temuan yang menjadi catatan poin besar dunia pendidikan kita. Ada di kita itu integritas, indeks integritas pendidikan kita ada di poin 60-an ya. Itu secara keseluruhan nasional. Provinsi Banten sendiri di angka 70-an. Di angka 70 Provinsi Banten. Secara kualitas di 2024, jadi pelaksanaannya saat ini sedang sepengetahuan saya ya, saat ini sedang dilakukan sampai dengan 31 Juli survei penilaian integritas pendidikan. Jadi survei penilaian integritas pendidikan itu dilaksanakannya tahun genap, sedangkan survei penilaian integritas yang secara umum itu dilaksanakannya tahun ganjil. Jadi saat ini sedang dilaksanakan survei penilaian integritas pendidikan, artinya beberapa wali murid, beberapa murid, dan beberapa sekolah yang ditunjuk atau menjadi responden survei penilaian integritas pendidikan itu saat ini sedang mengisi secara keseluruhan, mengisi survei tersebut. Di survei tersebut ada beberapa poin yang memang harus kita laksanakan secara keseluruhan, diantaranya adalah akuntabilitas dalam hal pelaksanaan program pembiayaan atau program pelaksanaan kegiatan pada proses pengadaan barang jasa di lingkungan sekolah. Jadi mulai dari Arkas, mulai dari Siplah, mulai dari secara keseluruhan itu harus lebih baik, itu menjadi catatan di dalam survei penilaian integritas pendidikan. Kemudian bagaimana menanamkan karakter, itu juga yang menjadi catatan di survei penilaian integritas pendidikan. Kemudian selanjutnya ada bagaimana menanamkan atau menambah kompetensi profesionalisme tenaga pendidik, itu juga menjadi catatan di survei penilaian integritas pendidikan secara nasional. Jadi bukan hanya Provinsi Banten saja, tapi secara keseluruhan itu harus lebih ditingkatkan tadi kembali. Nah tadi 20% pendidikan yang harus difasilitasi oleh negara tentunya itu juga menjadi catatan kita semua, dan kembali lagi bahwa implementasi pendidikan yang berintegritas itu bukan hanya sebatas teori integritas tadi mulai dari diri kita, tapi implementasinya adalah kita juga bisa memberikan atau memanfaatkan yang sudah, kemudian yang akan dilaksanakan apa, monitoring evaluasi setelah itu apa. Kemudian setelah dimonitoring dievaluasi, review berkala, bukan review berkala, mengingatkan, yang ini ada catatan loh. Mata pelajaran matematika ini judulnya matematika adil, ternyata banyak yang salah loh. Ternyata tidak adil loh, berarti tahun depan harus begini, atau
Hai, gimana nih cara membuat misalnya RPP yang baik. Jadi bukan cuma sebatas yang penting ada pemenuhan untuk bulanan, tidak seperti itu. Bukan hanya sekadar setor administrasi Iya, ya Bu ya. outcome, dampak, impactnya untuk anak-anak bukan hanya sebatas bagaimana saat ini pemenuhan sudah selesai, tapi lebih ke depannya bahwa ini akan berdampak lebih baik untuk anak Indonesia, generasi emas. Dan itu yang Baik. menjadi catatan kita. Baik. Dan sulit sekali, bukan hanya forum paksi, tapi secara keseluruhan kita bertanggung jawab. Bukan hanya forum paksi, bukan hanya inspektorat, bukan hanya Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan, tapi fungsi-fungsi tadi seperti ini, Sultan TV, media itu juga harus memberikan informasi yang utuh, bukan hanya sebatas di sini terjadi, di sini terjadi. Tapi solusinya apa biar tidak terjadi itu yang belum berintegritas. Yang belum berintegritas. Baik. Jadi tadi ngomongin soal integritas pendidikan bukan hanya tugas dan wewenang dari para warga yang ada di sekolah saja, Yes, betul. namun juga dari masyarakat yang lain ya Bu ya. Kemudian juga dari pemerintah, kemudian dari media juga itu dibantu. Nah, bagaimana akhirnya bukan hanya dunia pendidikan ya Bu, kalau begitu kalau sudah berintegritas, berintegritas nih ya. Berintegritas tentunya aspek-aspek lainnya juga dapat baik hasilnya. Seperti itu ya Bu ya. Pelayanan publik semuanya dilaksanakan dengan baik. Nah baik, nah Ibu tidak terasa nih kita sudah berbincang-bincang ini ya. Siap. Sudah 20 menit lebih Bu, namun sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh disampaikan closing statement nih Bu kepada pemirsa setia Sultan TV secara singkat terkait dengan integritas untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Silakan Ibu. Siap. Seperti apa integritas untuk implementasi pendidikan lebih baik di Indonesia? Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Untuk generasi Indonesia Emas 2045, maju, berintegritas, bermartabat. Selanjutnya adalah ketika kita sudah berintegritas, insya Allah sejahtera masyarakat Indonesia, generasi Emas 2045 yang tentunya merupakan bonus. Kegiatan saat ini bermanfaat bukan hanya hari ini, tapi lebih kepada 2045 kita akan ada di mana. Insya Allah Sultan TV lebih baik, dan hari ini tentunya merupakan kegiatan yang luar biasa bagaimana dunia pendidikan kita lebih baik lagi. Kalau misalkan kami dari para penyuluh, kenapa disebut master? Artinya masih terus belajar. Master itu masih terus belajar. Kemudian seperti apa konsepnya adalah tadi dari PAUD hingga MAUD. Jadi tetap terus belajar, jangan patah semangat. Generasi Emas 2045 ya, dan merupakan tadi kita tidak akan duduk lagi di sini di 2045, kita tidak tahu, tapi yang mendengar ini nanti mungkin itulah yang akan merasakan. Baik, wow luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Baik, atas makasih, closing Mbak Rida. statementnya. Sama-sama, dan tentunya apa yang kita perbincangkan hari ini nih Bu ya, semoga bermanfaat. Tadi poinnya kita nggak tahu ya Bu ya, di tahun 2045 apakah kita masih begini atau tidak gitu ya. Namun yang paling penting adalah apa yang kita perbincangkan hari ini tentunya ini akan bermanfaat. Bukan hanya untuk hari ini tapi untuk di masa mendatang. Baik Ibu, kita cukupkan Ibu perjumpaan kita hari ini. Jangan kapok ya Bu ya, datang ke Sultan TV, nanti kita bincang-bincang Siap, lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sehat dan sukses selalu. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Ibu Ratu Safitri Muhayati yang merupakan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangun Integritas Provinsi Banten. Membahas mengenai integritas untuk perbaikan pendidikan. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudla Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.